Halo, selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya merekam video ini pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang virus dan juga tentang variabel ya. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Kecil juga ya, simak baik-baik. Ya. Jadi materi tentang virus ini di term pertama kita sudah pelajari, walaupun nanti di UAS atau SHS itu ada soalnya, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, di sini virus itu kan banyak sekali ya kita kenal, apalagi sewaktu pandemi di tahun 2020. Nah, itu virus COVID menjalar kemana-mana. Nah, di sini yang mau kita pelajari itu adalah tentang karakteristik dari virus itu sendiri ya. Karakteristik dari virus itu dia memiliki salah satu ya, antara DNA atau RNA. Dia memiliki sebuah asam nukleat ya, bisa itu DNA, bisa itu RNA. Terus kemudian strukturnya tersusun dari protein ya, yang disebut protein spike ya. Terus kemudian ciri morfologinya mungkin ada yang menyerupai bola, ada yang menyerupai seperti apa ya namanya, dia memiliki kepala, leher dan juga ekor ya, seperti apa ya, parasit ya, seperti itu. Tapi di sini nanti kita akan mempelajari satu persatu. Nah, kemudian ciri karakteristik virus yang lainnya adalah virus itu merupakan sebenarnya kita tidak bisa mengatakan dia makhluk hidup ya, tetapi dia kita sebut aseluler ya. Dia bukan sebuah sel, tetapi dia bisa hidup ya. Kenapa dia bisa hidup? Karena dia tinggal di sel inang ya. Jadi disebut sebuah parasit ya, parasit obligat ya, karena dia hanya bisa hidup di sel inang atau sel hidup. Kalau dia misalnya berada di benda-benda mati ya, seperti itu, kemungkinan terbesarnya adalah dia akan mengkristal ya, dia tidak akan bisa berkembang memperbanyak diri seperti itu. Terus tadi ya, dapat mengalami kristalisasi ya ketika tidak menyentuh sel aktif ya, jadi dia akan seperti ya hibernasi gitu. Terus ukurannya lebih kecil dibandingkan bakteri, jelas ya, itu ciri-cirinya virus. Nah, kemudian tadi untuk struktur virus ya, kita berbicara untuk yang sering kita bahas itu adalah struktur virus yang virus T ya, yang dia memiliki bagian kepala bentuknya heksagon segi 6, kemudian di dalamnya kepala yang tadi itu disebut dengan kapsid, kemudian di bagian dalamnya itu ada asam nukleat, bisa itu berupa DNA atau bisa juga berupa RNA. Terus kemudian ada bagian leher yang sangat pendek, kemudian bagian panjangnya itu adalah ekor. Nah, nanti dari ekor itu ada selubung ekor, serabut ekor itu yang kaki-kakinya, terus ada juga jarum penusuknya ya. Nah, itu memungkinkan virus untuk melakukan replikasi ya. Replikasi itu memperbanyak diri ya. Dengan cara apa ya? Dia akan menempel pada sel inang dan kemudian dia akan memasukkan materi genetik tadi, asam nukleat berupa DNA atau RNA, dimasukkan melalui dari kapsid turun ke selubung ekor, masuk ke jarum penusuk. Nah, seperti itu. Nah, nanti pada saat replikasi virus itu terdiri dari dua ya, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk siklus litik itu berarti siklus yang dia menghancurkan, lisis ya. Jadi ada 5 tahapan, mulai dari absorpsi ya, dia menempel terlebih dahulu, kemudian melakukan penetrasi, memasukkan materi genetiknya, terus kemudian yang ketiga sintesis ya, mulai melakukan
penambahan mereplikasi jumlah DNA di dalam sel inang, kemudian perakitan, mulai merakit membentuk virus-virus baru tetapi dia masih di dalam sel inang, dan yang terakhir adalah lisis. Ketika sudah siap ya, dia akan menyerang, dia akan memecahkan lapisan sel inangnya. Nah, itu siklus dalam fase litik. Nah, sedangkan yang kedua adalah fase lisogenik. Fase lisogenik ini berbeda dengan fase litik ya. Kalau litik itu menghancurkan, dia langsung lisis, memecah sel inang. Lisogenik dia lebih kalem ya, lebih slowly ya. Slowly but deadly. Jadi dia benar-benar lambat prosesnya, karena ketika absorpsi, penetrasi, fasenya masih sama ya, seperti yang litik tadi. Nah, pada fase ketiga itu kan, kalau pada yang litik tadi ada sintesis ya, dia langsung mengembangkan, menyusun bagian-bagian virusnya. Nah, di sini di siklus lisogenik dia tidak. Dia ada fase namanya integrasi. DNA atau RNA-nya itu akan masuk atau menyambung atau insert ke dalam materi genetik atau DNA RNA-nya sel inangnya ya. Nah, ketika sel inang itu membelah jadi dua, mereplikasi juga, DNA atau RNA virus juga ikut tereplikasi, makanya ikut informasi si virus itu akan menyebar ke sel-sel tersebut ya. Jadi itu belum terkena penyakit ya, tetapi lambat laun ya, secara perlahan nanti ketika sel imun kita turun, maka ada kemungkinan dari siklus lisogenik ini dia akan berkembang menjadi fase litik. Nah, nanti akan sintesis, merakit, dan akhirnya pecah juga. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk proses replikasi pada virus. Nah, untuk virus-virus yang lainnya, misalnya kayak virus Zika, virus Ebola, virus HIV, mungkin itu hanya untuk sepengetahuan aja ya teman-teman ya. Ya, nggak perlu dipelajari terlalu dalam, nggak apa-apa. Oke, lalu untuk materi berikutnya itu adalah materi tentang apa ya yang terakhir. Pertama ya, tentang variabel ya, variabel. Ada 3 variabel yang perlu teman-teman hafalkan. Ada variabel kontrol ya, variabel independen, dan variabel dependen ya. Kontrol ini yang paling mudah untuk diingat. Kontrol itu sebagai acuannya ya. Misalnya variabel kontrolnya kita menggunakan pot yang sama, air yang sama, volume atau jumlah nutrisi yang sama. Nah, seperti itu. Jadi sama semuanya, itu kontrol. Sedangkan kalau independen itu yang berbeda-beda ya. Misalnya kita mau lihat dosisnya ya. Dosis obat yang digunakan masanya berbeda-beda. Nah, itu masuk ke independen. Kalau dependen itu adalah yang mau kita ukur ya, misalnya efektivitasnya atau kemungkinan berapa jumlah alkohol yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Sebagai contoh ya, misalnya gini, kemarin teman-teman kan buat kombucha ya, kan kombucha itu menggunakan volume air yang sama ya, volumenya sama ya. Nah, berarti itu masuk apa, variabel apa ya, variabel kontrol, karena sama jumlah airnya yang digunakan. Atau kalau misalnya hari yang digunakan sama-sama seminggu, oh ya itu kontrol. Tapi kalau harinya misalnya satu minggu, yang 2 minggu, 3 minggu, nah itu berarti sudah bukan kontrol lagi, tetapi masuk ke dalam variabel independen ya. Atau misalnya kalau kita mau melihat hasilnya, seberapa asam hasil kombucha yang difermentasi 7 hari, 14 hari, 21 hari misalnya, seperti itu ya. Nah, itu berarti kalau kita melihat hasilnya itu berarti masuk ke dependent ya. Gitu aja sih ya, intinya semangat teman-teman, kalian pasti bisa ya. Semangat, bye bye.